Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Walidia. Saya guru Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Fajar Islam Pagar Batu, Saronggi, Sumeneb. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25080811184 pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi indahnya kalimat thayyibah. Assalamualaikum. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa kalian pahami dengan benar, bisa kalian realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu minta kepada Ananda Muhammad Arif Zaidani untuk memimpin doa ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi binuril ain binawwir qulubana ya Rabbi akhbirna bima na'lamu ya Rabbi wa'fiqni bitaqwa ya Allah ya Rabbi ilhamni bihusnil khatimati. Silahkan kembali ke tempatnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Bunda absen kehadiran dulu ya. Untuk cowok, kalau dipanggil namanya, bisa langsung acungkan tangan, bilang hadir. Kalau cewek bilang apa? Hadirah. Bagus. Ahmad Fauzan. Adil Al-Faridi. Jessica Mila. Mirza Alia. Sudah siap belajar? Siap. Nah, coba sebelum kalian belajar, cek kerapian kalian dulu. Sudah rapi belum? Sudah. Bagus. Di bawah atau di kolong bangkunya ada sampah? Kalau ada bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Tidak ada ya? Bagus. Nah, selanjutnya sebelum beralih ke pelajaran, kita sebagai warga Indonesia yang baik dan mencerminkan rasa cinta tanah air, sebelum memulai kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Nah, Bunda minta kepada Ananda Siva untuk memandunya ke depan. Sini, Mbak. Silahkan berdiri yang lain. Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku,
Di sanalah aku berdiri. jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yuk silahkan kembali. Silahkan duduk kembali. Nak. Masih ingat pembelajaran di semester 1 kemarin? Kita belajar apa? Kalimat Thayyibah. Thayyibah. Masih ingat ada kalimat thayyibah apa saja? Apa? Tasbih. Terus apa lagi? Takbir. Apa lagi? Tahlil. Apa lagi? Tahmid. Tahmid. Ya, berarti kalian masih ingat ya? Coba nyanyikan lagu kalimat thayyibah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Bagus, masih ingat ya? Nah, sekarang kita juga belajar kalimat thayyibah, tapi bukan tasbih, tahlil, takbir. Nah, yaitu kalimat Assalamualaikum atau disebut dengan salam. Nah, ada yang tahu ketika ibu tadi yang mau masuk sudah mengucapkan salam. Ada yang tahu apa artinya salam? Doa. Apa lagi? Kebaikan. Apa lagi? Kedamaian. Keselamatan. Pinter. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum ibu jelaskan, kalian harus tahu dulu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik bisa menjelaskan makna kalimat salam dengan baik. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi waktu mengucapkan salam. Yang ketiga, peserta didik juga bisa membedakan hukum memulai dan juga hukum menjawab. Nah, selain dari tiga itu, dari tujuan pembelajaran ini, yang terakhir, kalian di sini bisa mempraktekkan bagaimana pengucapan salam yang baik dan benar. Nah, ada yang masih ingat tadi salam itu apa? Baik. Doa. Terus apa lagi? Baik. Kebaikan. Apa lagi? Keselamatan, kedamaian. Nah, di sini kita dianjurkan untuk mengucapkan salam dengan lengkap. Ada yang tahu bagaimana pengucapan salam yang lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, yuk diulang lagi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Itu adalah pengucapan salam yang lengkap atau
Benar. Nah, apa arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Di sini adalah semoga kalian semua mendapatkan keselamatan, kasih sayang, dan juga kebaikan terlimpah kepada kalian semua. Makanya anak, kalau seumpamanya kalian ada orang yang mengucapkan salam, maka harus dijawab karena itu mengandung doa ya. Nah, untuk kita kalau seumpamanya bertemu dengan orang lain atau teman kita, maka hendaknya kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Sampai sini paham? Bagus. Lanjut. Nah, pengucapan salam di sini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha ala kulli syai'in hasiba. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kalau kalian bertemu dengan seseorang, maka kalian itu harus mengucapkan salam. Nah, dan juga yang mendengar salam itu harus dijawab dengan sama atau sepadan. Nah, lebih baik lagi salam itu dijawab dengan lebih lengkap. Nah, selanjutnya di sini ada hukum mengucapkan salam dan menjawab salam. Hukumnya itu ada dua, ada sunnah, ada wajib. Ada wajib. Sunnah itu apa? Kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa. Nah, itu hukum bagi orang yang mengucapkan salam. Nah, yang kedua itu adalah hukum wajib. Apa yang dikatakan wajib? Wajib itu adalah kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan mendapatkan dosa. Nah, hukum wajib ini berlaku sama siapa? Berlaku bagi orang yang menjawab salam. Ya, makanya kalau ada orang yang mengucapkan salam, baik itu temannya atau orang lain, maka kita wajib membalas salam tersebut. Karena apa? Karena salam itu merupakan doa. Doakan kalian untuk keselamatan ya, dan juga keberkahan. Sampai sini paham? Selanjutnya di sini ada waktu dan adab mengucapkan salam. Waktunya kapan, Nak? Mengucapkan salam. Ada yang tahu kapan biasanya salam diucapkan? Ketika bertemu. Kalau kalian bertemu di jalan, bertemu di toko, bertemu di mana saja, kalian dianjurkan untuk mengucapkan salam. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nah, jika bermain ke rumah teman atau berkunjung ke rumah orang lain, maka hendaknya kalian sebelum masuk itu harus mengucapkan salam. Atau ketika kalian baru pulang dari sekolah, nah, kalian sampai rumah harus mengucapkan salam. Terus yang ketiga apa lagi? Ketika berpisah. Berpisah di sini seumpamanya kalian bertemu di jalan. Ya, bertemu di jalan. Nah, ketika kalian mau pulang atau mau berpisah, maka di situ dianjurkan untuk mengucapkan salam. Terus yang keempat, memulai pertemuan, ceramah dan pidato. Nah, setiap ada pertemuan, contohnya seperti pemberian rapot kemarin ya. Nah, di situ ada wali murid, ada peserta didik. Maka di situ ketika mau dimulai harus mengucapkan salam. Yang contoh ketika berceramah, kalian pernah lihat ketika pernah ke pengajian? Pernah ke pengajian? Pernah. Iya, dimanapun saja, Nak, sama. Nah,
orang yang berceramah di situ pertama kali memulai pasti mengucapkan salam. Nah, itu baik ceramah ataupun pidato. Nah, terus yang keempat, apa? Jika orang yang berjalan bertemu dengan orang yang duduk. Nah, ketika kalian berjalan, seumpamanya di depan rumahnya Fauzan, ada Mbak Nisa jalan kaki. Nah, ini yang mengucapkan salam itu siapa? Mbak Nisa, ya, yang berjalan kaki, bagus. Terus, yang terakhir, yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Kalau seumpamanya di jalan, ketika kalian ketemu dengan ibu, maka siapa yang mengucapkan salam duluan? Nah, bagus, berarti kalian. Nah, itu beberapa adab waktu mengucapkan salam. Lanjut ke keutamaan mengucapkan salam. Yang pertama, salam itu merupakan sapaan resmi para malaikat, para nabi dan rasul beserta penghuninya. Nah, kenapa kita dianjurkan mengucapkan salam? Karena keutamaan atau hikmahnya itu, yang pertama kita bisa mencontoh dari para nabi dan juga para rasul. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengikat persaudaraan. Nah, ketika kalian bertemu dengan seseorang, maka orang itu mengucapkan salam. Nah, rasa kita terhadap orang tersebut maka akan kita menjawabnya, dan juga kita akan merasa ini semakin dekat ya, merasa dianggap, sehingga rasa persaudaraan kita itu sangat erat. Terus yang ketiga, memperkuat jalinan silaturahim dan menumbuhkan rasa mencintai. Yang terakhir, mendapatkan pahala karena termasuk akhlak terpuji. Nah, kalau kalian mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain, maka kalian akan mendapatkan pahala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, dari penjelasan Ibu tadi sudah paham semua ya? Nah, sudah paham. Kalau sudah paham, di sini ada video waktu dan adab menyebar salam. Ibu minta kalian bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Karena nanti ada mempraktekkan pengucapan salam. Ada beberapa adab utama seputar salam yang harus diperhatikan, yaitu orang yang berkendaraan lebih utama apabila memberi salam terlebih dahulu kepada yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Menjawab dengan jawaban yang setara atau lebih lengkap. Misalnya, seorang mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka akan lebih baik apabila kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya salam disertai dengan menjabat tangan, tidak membuat gaduh. Salam yang kita ucapkan hendaklah dengan suara secukupnya saja, tidak dengan suara yang berlebihan, tetapi juga tidak terlalu lemah. Minimal orang yang kita ajak berbicara mampu menangkap suara kita. Mengucapkan salam setiap masuk rumah, baik ketika berkunjung ke rumah seseorang maupun jika kita memasuki rumah kita sendiri, baik dalam keadaan ada orang di dalam rumah ataupun dalam keadaan kosong. Nah, dari video tadi sudah kalian simak dengan baik. Di situ ada beberapa adab menyampaikan salam. Ya, sudah paham dengan yang ada di video tadi? Nah, ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan juga kan ya di depan ya. Nah, untuk itu sekarang Ibu sudah buatkan skenario sederhana untuk kalian mempraktekkan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Bisa? Pasti bisa.
Ini kelompok 1. Ini ada apa? Ini ya, nak, kan berarti yang bagian ini ya. Terus yang ini kelompok 2. Enggak benar. Ini kelompok 3. Nah, ayo sekarang kalian silahkan berembuk dengan temannya dalam satu kelompok. Bagaimana nanti kalian mempraktekkan ke depan, ya. Ibu rasa itu kalimatnya sudah sangat sederhana seperti hari-hari. Ayo, ngumpul sini. Praktekkan bersama. Praktekkan dulu bersama di sini. Praktekkan di bangkunya masing-masing sesuai percakapan. Sinian Mbak Holib. Orang yang duduk. Kalau sudah ada yang siap, bisa angkat tangan untuk depan. Ya. Yang lain dengarkan dulu, nanti bisa kalian lihat cara mempraktekkan yang di depan ya. Silakan baca dulu. Kami dari kelompok akan mempraktikkan pengucapan salam ketika berbicara. Ini dari kelompok 2 akan mempraktekkan pengucapan salam ketika bertemu di jalan. Yang pertama siapa namanya? Ya, siapa yang dari luar silakan. Ya, tepuk tangannya dulu. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kelompok mana yang mau ke depan duluan? Ya, bagus. Kelompok berapa? 1. Ayo silakan ke depan, kelompok 1. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan mengucapkan salam pada orang yang berjalan, memberi salam kepada orang yang duduk. Siapa namanya? Caranya. Bisa. Iya, sudah bersama. Dia takut terlambat soalnya. Iya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangannya dulu. Nah, sekarang kelompok berapa yang belum? Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan pengucapan salam ketika berkunjung ke rumah Fitri. Nah, ini artinya Fitri ada di rumahnya. Nah, yang 2, Mbak Siva sama Mbak Kholib ini akan bermain atau berkunjung ke rumah Mbak Fitri. Ya, yuk silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Mari silakan duduk. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Kami ke sini mau pinjam buku paket Akidah Akhlak. Oh iya, ini kalau sudah selesai besok bawa ke sekolah ya. Baiklah, kami pulang dulu ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo, tepuk tangannya dulu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu harap nanti direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kalau bertemu di jalan, kalau mau berkunjung ke rumah teman. Ya. Nah, itu adalah praktek dari kalian mengucapkan salam. Nah, untuk selanjutnya di sini, mungkin sebelum Ibu kasih tugas, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Nah, biar lebih semangat, kita speaking dulu yuk. Bisa tetap semangat? Bisa. Yuk. Tetap semangat. Semangat. Sudah semangat kembali? Iya. Ibu biar tahu sampai mana pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan tadi di depan ya. Nah, Ibu kasih tugas per kelompok. Nanti bisa setiap kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Nah, untuk itu kalian harus pahami dulu petunjuk pengerjaannya bagaimana, dibaca dulu biar tidak salah dalam menjawab ya. Kasih nama ya. Pastikan bersama-sama. Komponen. Langsung nama kelompoknya, nama kelompoknya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Iya. Artinya adalah Ya sudah ya, sudah dikerjakan semua. Ibu minta kepada satu ketua kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil tugas yang sudah Ibu berikan. Kelompok mana yang mau ke depan dulu? Yuk, yuk yang lain dengarkan sama tidak jawabannya. kalimat salam yang lengkap berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya adalah semoga keselamatan, kasih sayang Allah, serta keberkahannya terlimpah kepada kalian. Mengucapkan salam adalah doa yang kita berikan kepada saudara kita. Oleh karena itu, hukum memulai mengucapkan salam adalah sunnah. Ketika mendengar seseorang mengucapkan salam kepada kita, maka hukum menjawabnya adalah wajib. Kita dianjurkan untuk menjawab salam dengan ucapan yang lebih baik atau minimal salam yang sama. Bagus, pintar, benar ya. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan duduk di tempatnya. Silakan duduk. Siapa? Yuk, dari kelompok 1. Dari nomor 1 ya. Yuk. Langsung nomor 1. Kalimat salam yang lengkap berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang arti adalah semoga
keselamatan, kasih sayang Allah serta keberkahannya terlimpah pada kalian. 2. Mengucapkan salam adalah doa yang kita berikan kepada saudara kita. Oleh karena itu, hukum memulai mengucap salam adalah sunnah. Ketika mendengar seorang mengucap salam kepada kita, maka hukum menjawabnya adalah wajib. 4. Kita dianjurkan untuk menjawab salam dengan ucapan yang lebih baik atau minimal sama. Bagus, silahkan duduk. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Yuk, kelompok selanjutnya terakhir. Perkenalkan dulu ya, dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 2. Langsung ini. Kalimat salam yang lengkap berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya adalah semoga keselamatan, kasih sayang Allah serta keberkahannya terlimpah kepada kalian. 2. Mengucapkan salam adalah doa yang kita berikan kepada saudara kita. Oleh karena itu, hukum memulai mengucapkan salam adalah sunnah. 3. Ketika mendengar seseorang mengucapkan salam kepada kita, maka hukum menjawabnya adalah wajib. 4. Kita dianjurkan untuk menjawab salam dengan ucapan yang lebih baik atau minimal sama atau sepadan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, aku rasa kumpulkan ya. Tugasnya silahkan kumpulkan ke depan. Flashback. Nah, karena tadi kita sudah mengerjakan tugas, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita harus menyimpulkan dulu. Mungkin ada yang tahu kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Kenapa? Kesimpulan hari ini kita bisa mengetahui pengucapan salam itu yang baik, yang benar, ya. Dan juga Rasulullah menganjurkan kita untuk mengucapkan salam karena itu merupakan akhlak terpuji. Nah, selanjutnya, apakah kalian dari sekarang mau menjawab salam dengan lengkap lagi? Ya. Bagus. Nah, karena apa? Karena salam itu merupakan doa. Karena orang lain sudah mendoakan kita. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Semoga bermanfaat. Ibu harap kalian nanti kalau sudah sampai rumah, sudah di luar, kalian bisa menggunakan salam dengan benar dan juga menjawabnya dengan lebih lengkap. Ya. Nah, terus sebelum Ibu tutup, kalian harus baca doa terlebih dahulu. Ya, silakan kepada Anda Muhammad Rizal-Ghani untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Raditu billahi
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا آمين يا رب العالمين. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita tutup ya. Akhirnya dari ibu mungkin dari awal ada kesalahan, maaf. Akhirnya dari kami Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.